Hampir 2 pekan, tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Tugas masih menemukan titik api terperangkap di bawah gunungan sampah. Kebakaran sampai ini membuat warga sekitar menanggung akibatnya. Sekitar 150 orang mengungsi demi alasan kesehatan. Sementara itu, untuk menjamin layanan persampahan tetap berjalan, pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar sebagai lokasi penampungan sementara, agar pembuangan sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Tangerang tetap berjalan normal. Pemkab juga bilang sebenarnya TPA Jatiwaringin telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai salah satu lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pemkab memastikan kebakaran TPA tidak akan menghambat rencana itu. Lokasi desa Jatiwaringin, tepatnya adalah TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, adalah satu lokasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat sebagai lokasi pengolahan sampah yang akan menjadi energi listrik. Jadi nanti tidak ada lagi istilah open dumping dan prosesnya memang saat ini masih tetap berjalan. Kita sudah siapkan ada lahan 2 hektar untuk ditempati sementara sifatnya. Tapi kalau misalkan nanti ini sudah selesai, lahan tersebut akan kita normalkan lagi, kita bersihkan lagi, dan sampah sudah kita siapkan di tempat-tempat yang harus kita simpan dalam upaya kita menyongsong pengolahan sampah energi listrik. Saya kira gitu. Kebakaran tempat pembuangan akhir tak hanya di Jatiwaringin, namun juga sempat melanda TPA Cikolotok, Purwakarta, Jawa Barat. Menurut warga, kebakaran besar mulai terlihat pada Jumat malam pekan lalu. Pada Sabtu pagi api padam, namun menjelang sore api kembali membesar. Dari total 10 hektar area pembuangan sampah yang terbakar sekitar 1 hektar dan terus meluas. Kebakaran tempat pembuangan akhir yang terus berulang menunjukkan pengelolaan sampah yang benar belum diterapkan. Wahana Lingkungan Hidup menyoroti soal pemilahan sampah yang tidak berjalan maksimal. Terutama regulasi yang mewajibkan adanya pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan dan pengolahan hingga sampai di akhir itu belum dijalankan benar-benar. Sehingga kita kalau ke TPA pasti kita akan ketemu logam, kita akan ketemu ban dan lain-lainnya, dan itu tercampur. Nah, ketika ini terbakar begitu, dia akan menjadi lapisan atas yang luas begitu, lapisan atasnya, di bawahnya campur organik, dia menghasilkan metana. Ketika disiram air maka akan mengeras, dan yang padam hanya atasnya saja, tapi asap masih mengepul. Nah, itulah yang berbahaya dari kebakaran TPA. Data BNPB pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin pada Selasa telah mencapai 50% dari total lahan terdampak seluas 18 hektar. Berbagai metode dilakukan untuk mempercepat pemadaman dari darat maupun udara. Tim Liputan, Kompas TV. Berkaca dari kasus kebakaran sejumlah tempat pembuangan akhir, benarkah sudah terjadi krisis pengelolaan sampah? Saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Koalisi Persampahan Nasional. Bergabung bersama kami melalui sambungan daring ada Pak Bagong Suyoto. Selamat pagi Pak Bagong. Selamat pagi. Ya, Pak Bagong, ini kan kalau kita lihat ya, peristiwa semacam ini atau bencana semacam ini, kebakaran di TPA bukan kali pertama. Beberapa tahun lalu kalau kita lihat 2023 juga pernah terjadi juga serupa begitu ya. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengantisipasi atau melakukan pengubahan atau evaluasi soal krisis pengelolaan sampah ini, Pak Bagong? Tampaknya sulit ya untuk melakukan transformasi perubahan pengelolaan sampah yang baik dan benar mengikuti peraturan perundangan kita. Kita sudah punya undang-undang pengelolaan sampah tahun 2008 sampai tahun 2026 ini, umurnya sudah 18 tahun. Jadi kita tidak boleh menggunakan open dumping. Jadi istilahnya orang kampung itu numpuk-numpuk sampah gitu, ya, numpuk terus. Nah, itu sampai sekarang dilakukan. Jadi saya kira otoritas resmi pemerintah kota kabupaten itu tidak mematuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundangan. Mereka yang melanggar, gitu. Jadi
Ya, kasus kebakaran sampah ini memang terjadi di mana-mana ya, Mhm, dari tahun ke tahun. oke. Jadi saya pernah rapid assessment ke TPA Jatiwaringin ini tahun 2019 itu terjadi kebakaran secara masif selama berbulan-bulan. Mmm, Karena waktu itu mungkin pantauan media dan aktivis lingkungan tidak sebesar sekarang ini, mmm, maka tidak ada yang memperhatikan. mhm, Karena TPA ini memang kayak TPA liar lah, mmm, meskipun itu milik apa? pemerintah. Iya, itu tempatnya di apa? eh, Waktu itu masih jauh lah dari pemukiman gitu, di lahan-lahan sawah. Itu kasus itu tahun itu terjadi juga di TPA Jalupang, Karawang, juga terbakar selama berbulan-bulan. Jadi mungkin kalau saya anggap eh, dengan adanya kebakaran itu lebih mudah mereduksi sampah daripada diolah. Nah, jadi pikirannya masih apa sangat sederhana lah, primitif lah gitu. Kalau saya lihat itu, Eh, saya kasih contoh memang begini, kebakaran itu kenapa sih kebakaran? Karena itu kan mayoritas itu sampahnya Plastik. plastik sudah terbakar ya dari fosil minyak. Jadi kalau terbakar itu sampai ke bawah, tumpukan yang paling bawah. Jadi memang itu akan sangat lama. Mhm, Dan plastik-plastik yang terbakar itu sebetulnya kan itu menimbulkan apa ya? Pencemaran luar biasa juga gas metana, ancaman. polusi udara bagi kesehatan warga, Ya, kalau terus juga kalau kalau lingkungan. kalau metana kan sampah organik. Ini yang dari plastik. Ini Heeh, kan bisa bisa dioksin furan kan? mhm, Atau polutan lain yang kimiawi gitu. mhm. Makanya menyebabkan dalam istilah medis itu konjungtivitis ya atau peradangan Peradangan. selaput mata. Itu Mhm, yang paling bahaya mhm, gitu. Itu terjadi juga waktu beberapa tahun lalu terjadi kebakaran di TPST Bantar Gebang. mmm, Jadi warga sekitar matanya perih karena selaput mhm, matanya mungkin mhm, ya kena debu, kena asap mhm. gitu, belum lagi ispa. Oke, Nah, mhm. itu. Oke, kalau tadi Anda sempat menyinggung, soal pengelolaan sampah, evaluasi soal pengelolaan sampah ini agak sulit begitu ya, sulit sekali. Padahal kalau Sangat sulit, sangat sangat sulit, sulit. sangat sulit sekali. Walaupun memang dari segi aturan sudah jelas, aturannya, payung hukumnya sudah jelas begitu soal pengelolaan sampah. Nah, kesulitan masing-masing kesulitan dari pemerintah daerah ini sebenarnya apa? Soal lahankah yang terbatas atau kemudian teknologi yang mahal untuk bisa melakukan pengelolaan sampah ini atau seperti apa sebenarnya titik krusial permasalahannya, kesulitan di masing-masing daerah ini? Jadi masalahnya selalu mengatakan bahwa anggarannya kecil. Hmm. Tapi kalau anggarannya besar, itu selalu dikorupsi. Ya, jadi pengelolaan sampah itu tidak bersih. Jadi bukan karena anggaran besar. Misalnya DKI anggarannya besar, tapi kan tidak menuntaskan masalah persoalan sampah. Hmm. Apa yang salah di kita? Ya, jadi kita itu tidak ada kemauan untuk secara serius betul-betul mengelola sampah mengikuti peraturan perundangan Hmm. itu. Dan di dalamnya itu kita tidak menerapkan apa yang disebut environmental good governance. Hmm. Ada prinsip-prinsip di situ, ada partisipasi, transparansi, ada ya pelibatan tadi, ada akuntabilitas dan jauh dari KKN. Hmm. Tapi pengelolaan sampah di kita itu masih bersifatnya KKN dan premanisme. Hmm. Itu yang sampai kapanpun, Hmm. termasuk misalnya nanti mau menggunakan waste to energy, itu tidak akan berhasil. Karena korupsi itu atau KKN, gratifikasi itu akan mengurangi kualitas, akan mengurangi profesionalisme. Maka sampah ya tetap sampah. Jadi kita masih menganggap bahwa sampah itu sepele. Kita baru mengatakan serius kalau terjadi longsor, Hmm. membunuh manusia, Hmm. kalau Saat terjadi terjadi kebakaran. kebakaran, Mhm. membunuh manusia. Mhm. Itu pikiran kita itu Mhm. belum serius, Mhm. belum seperti negara-negara yang maju lah bahwa Mhm.
persoalan sampah itu harus ditangani secara serius dan profesional. Oke, harus ditangani secara serius dan juga profesional, bukan hanya soal anggaran saja, tapi kemudian harus ada political will yang benar-benar serius dari pemerintah. Kalau dari kacamata Anda, perspektif Anda, 3 poin yang harus segera dilakukan dalam jangka pendek soal pengelolaan sampah ini. Jangan sampai ini terjadi lagi ya. Ini ada di TPA Jatiwaringin, kemudian di Cikolotok. Kita tahu beberapa bulan ke depan musim kemarau ini masih terjadi. Angin kencang, musim kemarau, tidak ada hujan. Ini juga menyulitkan dan menjadi peringatan bagi atau ancaman bagi TPA-TPA lain di wilayah lain. Pak Bagong. Ya, kita harus melakukan mitigasi ya, mitigasi bencana. Jadi bagaimana mentransformasi TPA open dumping tadi, yang semua sampah amburadul ditumpuk gitu, itu harus mulai kita mengarah yang sekarang ini mendesak, itu adalah menuju ke metode control landfill. Control landfill itu kita menata sampah rapi secara berkala, kemudian kita cover soil. Itu untuk mengurangi dampak-dampak tadi itu terbakar, kebauan, mencegah berkembangnya insek, itu jadi kita harus melakukan itu. Jadi kita sebetulnya kalau kita lihat gambar-gambar yang ada 2 kasus TPA di Jatiwaringin sama di Cikolotok. Purwakarta itu, iya, itu sangat mengerikan. Itu tidak menggambarkan budaya yang maju, peradaban yang maju, ditangani oleh orang yang profesional. Kita melihat tidak ada pengolahan di situ. Itu amburadul. Saya itu hampir pingsan melihat tahun 2019 itu. Karena kebakarannya masif, tidak ada yang ini, terus infrastruktur, fasilitas di situ hancur, kebakar. Nah, itu sangat mengerikan. Masa kita di tahun 2026 masih begitu? Karena undang-undang kita itu kita sudah punya 18 tahun loh. Undang-undang 18 tahun 2008. Terus kemudian undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu lama kita punya. Tapi kenapa kita masih melakukan open dumping? Kita pengelolaan sampah, ngelola sampah hanya kita copet duitnya, sementara solusinya tidak tuntas. Nah, ini ke depan kalau perilaku kita ini, kalau saya soroti terutama adalah perilaku yang hasad, ya, perilaku yang curang. Itu para pejabat yang megang anggaran. Jadi pemerintah tuh biasanya begini, kalau dia punya anggaran dikerjain sendiri. Tapi kalau ada masalah begini baru melibatkan masyarakat dan yang lain. Nah, cara-cara seperti ini kalau menurut saya harus dirubah. Yang sudah harus dievaluasi ya. Harus dirubah. Ini harus datang dari Presiden Prabowo. Tidak bisa hanya menteri, tidak dianggap di daerah-daerah. Karena apa? Mereka itu punya gandengan partai politik. Oke, jadi menurut Anda soal permasalahan sampah, pengelolaan sampah ini sudah harus sampai ditangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Separah itukah? Sekrisis itukah kita dalam hal ini? Iya, karena menteri kalau menteri tegas itu malah nggak dianggap. Jadi kalau ada menteri lingkungan hidup yang tegas, gerak cepat, itu malah jangan pakai menteri itulah, itu. Jadi menurut saya itu presiden katanya mau mempercepat yang disebut proyek waste to energy itu, tapi itu bukan satu-satunya solusi. Itu bukan satu-satunya solusi menurut Anda? Itu solusi semacam apa yang harus? Itu solusi proyek aja itu. WTE itu solusi proyek. Bukan. Apa dampak negatifnya kalau itu tetap terjadi soal WTE itu? Begini, pengelolaan sampah itu harus menggunakan semua teknologi, semua metode. Karena ada metode composting, recycling, ada waste to material, ada macam-macam lah sekarang itu, ada RDF macam. Jadi harus dari sumber itu melibatkan banyak komponen. Karena inti dasar dari Undang-Undang 18 tahun 2008 itu tentang pengelolaan sampah adalah
mengolah sampah sedekat-dekatnya dengan sumber. Mengolah sampah sedekat-dekatnya dengan sumber, itu intinya. Hmm. Jadi harus melibatkan banyak pihak. Nah, orang-orang yang dilibatkan, masyarakat dilibatkan, bisa berbagai ada bank sampah, ada TPS 3R, ada kelompok-kelompok KSM yang olah sampah, kasih anggaran. Jadi mengolah sampah itu harus ada anggaran. Jadi jangan dikungkungin sendiri oleh pemerintah daerah. Ini sebetulnya secara teknis yang jadi masalah itu adalah pemerintah kota kabupaten. Hmm. Jadi pusat itu hanya kebijakan. Hmm. Nah, ini harus Implementasi dirubah. di lapangannya harus benar-benar tegas. Harus dirubah. Jadi kolaborasinya itu bagaimana itu menguatkan ya pemerintah, pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, terus kemudian masyarakat. Itu bagaimana menyatukan itu secara gotong royong. Jadi kalau menurut saya gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo tentang korve, gotong royong membersihkan sampah, itu harus termasuk mengolah sampah intinya, mengolah sampah dari sumber. Jangan korve hanya bersih-bersih di pantai, di kali, di sekolahan, di pasar. Korvenya itu mengolah sampah dari sumber. Itu yang benar. Oke, termasuk juga soal peran pemerintah dalam hal untuk bisa dalam tanda kutip ya lebih tegas soal produsen penghasil plastik misalkan untuk rumah betul. tangga. Kita kan tahu Betul. kalau mulai dari apapun konsumsi kita menggunakan plastik begitu ya. Nah, mungkin di negara-negara maju ataupun di kota-kota besar di Jakarta, Denpasar itu sudah ada refill dengan untuk yang cair begitu ya, untuk bisa refill dengan menggunakan tidak lagi menggunakan plastik begitu. Nah, bagaimana ini sebenarnya implementasinya bisa segera dilakukan begitu ya? Apalagi produksi sampah rumah tangga ini kan juga jadi salah satu penyumbang plastik yang paling besar juga begitu. Iya, jadi begini. Jadi konteksnya pemerintah itu adalah leading sektor. Pemerintah itu adalah leading sektor dan regulator. Jadi itu yang harus dijalankan. Jadi pemerintah sebagai leading sektor harus tegas terhadap pihak-pihak atau mereka yang memproduksi sampah, menghasilkan sampah. Nah, itu harus bertindak tegas. Jadi kalau selama ini tidak ada ketegasan di situ dan memang pemerintah mau mewujudkan solusi yang tuntas, itu harus dilakukan. Selama itu tidak dilakukan, hanya setengah hati, ya tetap aja sampai berapa tahun kondisinya ya masih di persimpangan jalan. Oke, itu artinya pemerintah juga harus mendorong punya ketegasan juga soal dunia usaha agar lebih bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari produknya. Jadi kita nggak perlu banyak pidato, kita tidak perlu banyak retorika. Apa yang perlu dijalankan, jalankan, gitu. Jadi di kita, budaya kita itu, kalau pemimpinnya nggak tegas, apalagi nggak tegas, pura-pura galak, tapi kerjaannya korupsi, ya itu yang diketawain sama masyarakat kita, nggak diikuti. Jadi diam tegas di lapangan, gitu. Jadi keluarin kebijakan, ya sosialisasi, nggak perlu banyak-banyak, langsung bergerak, itu. Jadi di kita itu memang dibutuhkan ya kadang-kadang agak lebih keras gitu karena mungkin kondisi kita ya. Kalau selamanya begini, saya melihat mungkin 100 tahun lagi penanganan sampah secara tuntas di Indonesia itu nggak akan selesai. Kita belum bicara tentang ya TPS liar, ya. Ini kita baru bicara yang TPA yang dikelola oleh pemerintah, yang resmi lah. Sementara yang TPS liar jutaan, itu berarti bagian dari anomali kegagalan pengelolaan sampah di Indonesia, gitu. Oke, terakhir saya ingin tanyakan bagaimana pemerintah seharusnya bersikap untuk bisa menjamin hak masyarakat karena masyarakat punya hak atas lingkungan
yang sehat ketika kita tahu sudah terjadi bencana kebakaran sampah semacam ini yang terjadi di TPA Jatiwaringin, bahkan ratusan orang terpaksa harus dievakuasi. Mereka terkena dampaknya dari sisi kesehatan, pernafasan di Cikolotok, termasuk juga ini menjadi ancaman bagi TPA-TPA selanjutnya. Jadi begini, di Undang-Undang 18 tahun 2008 sudah jelas. Pengelolaan sampah termasuk TPA itu jadi tanggung jawab kepala daerah, ya, bupati, wali kota. Jadi kalau ada musibah yang serius dan fatal yang menyebabkan kematian, itu menjadi tanggung jawab kepala daerah, bukan kepala dinas lingkungan hidup. Itu yang jadi masalah. Jadi penanggung jawabnya adalah kepala daerah. Nah, dalam situasi itu, apakah pemerintah pusat mau mempidanakan ya kepala daerahnya? Itu yang sampai sekarang tidak terjadi. Yang terjadi adalah kalau ada kasus TPA, longsor, mencemari lingkungan, merugikan warga sekitar, itu yang dicokok biasanya hanya kepala dinas, bukan kepala daerah. Itu kesalahan yang serius. Jadi itu harus dilakukan. Oke, jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh kepala daerah di Indonesia yang sudah dipilih oleh masyarakatnya untuk bisa membuktikan, bisa melakukan pengelolaan sampah di wilayah mereka dengan baik dan juga benar. Itu bagian inti dari demokrasi yang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ketua Koalisi Persampahan Nasional, Pak Bagong Suyoto telah bergabung bersama kami. Tentu kita harapkan masing-masing kepala daerah yang sudah dipilih oleh masyarakatnya juga bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan juga benar. Jangan sampai apa yang terjadi di TPA Jatiwaringin dan juga di TPA Cikolotok di Purwakarta, Jawa Barat ini menjadi ancaman bagi daerah lain. Terima kasih informasinya, Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.